Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Sudah makan apa belum? Sudah. Nah, kemarin ada yang tahu nggak kita belajar apa minggu lalu? Masih ada yang ingat? Nah, betul, interaksi sosial. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan interaksi sosial, types of social interaction. Nah, kalian akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada asosiatif dulu, pengertiannya itu apa, terus disosiatif, terus bentuk-bentuk asosiatif itu ada apa aja. Setelah itu ada bentuk disosiatif. Disosiatif itu apa saja? Nah, apa itu asosiatif? Nah, pengertian dari asosiatif ini adalah interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, kerukunan, intinya yang positif, mengarahnya ke positif. Setelah itu ada bentuk asosiatif. Yang pertama itu adalah kerjasama. Ada yang tahu kerjasama itu apa? Nah, betul, saling membantu. Ada lagi? Nah, Bapak jelaskan ya. Kerjasama ini adalah kegiatan atau usaha bersama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama atau saling menguntungkan. Contohnya ada di kerja bakti. Nah, kerja bakti pada hari Minggu itu adalah salah satu bentuk asosiatif. Terus yang kedua ada akomodasi. Ada yang tahu akomodasi? Belum tahu. Nah, Bapak jelaskan. Akomodasinya adalah kegiatan penghentian konflik atau kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Nah, kemudian ini konflik ini bisa dihentikan bersifat sementara atau selamanya tanpa menghilangkan identitas masing-masing kelompok. Selanjutnya akulturasi. Ada yang tahu akulturasi? Nah, betul, budaya. Akulturasi ini identik dengan budaya. Nah, pengertiannya ini proses sosial di mana sekelompok masyarakat memiliki kebudayaannya. Nah, dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain. Nah, lambat laun kebudayaan yang lain itu masuk ke dalam budayanya masyarakat tersebut. Akan tetapi tanpa menghilangkan identitas atau kebudayaan yang aslinya. Selanjutnya pengertian disosiatif. Nah, ini kebalikannya dari asosiatif tadi. Pengertian dari disosiatif ini adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, konflik, pertentangan, perbedaan. Jadi sehingga bisa pecah atau rusak sebuah tatanan masyarakat. Untuk bentuk-bentuknya ada persaingan, kontravensi, pertentangan atau konflik. Ada yang tahu persaingan? Angkat tangan yang tahu. Mas Rafa, persaingan apa? Betul. Terus sekali apa yang dikatakan oleh Mas Rafa tersebut. Nah, saya akan jelaskan persaingan dalam bentuk interaksi sosial ini adalah suatu proses individu atau kelompok itu ada tujuannya untuk mencapai tujuan yang sama. Namun persaingan yang berlebihan atau yang tidak sehat ini dapat menimbulkan suatu konflik. Terus yang selanjutnya kontravensi. Bapak jelaskan langsung. Kontravensinya adalah proses sosial ditandai adanya ketidakpuasan, keraguan, ketidaksukaan dari suatu kelompok ke kelompok yang lain. Dan yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Sudah tahu apa itu pertentangan atau konflik?
Masih belum tahu? Pertentangan atau konflik ini adalah bentuk di mana dua pihak itu memiliki perbedaan pendapat. Nah, karena perbedaan pendapat tersebut bisa menimbulkan suatu konflik. Oke, cukup sekian materi dari Bapak. Selanjutnya akan sesi penugasan. Silakan kalian scan barcode yang ada di atas. Sudah masuk semua? Nah, kalian bisa ini apa? Atur pakaian masing-masing, bisa diatur. Sudah masuk? Sudah. Bapak tulis ya. Jangan masuk dulu, jangan masuk dulu. Keluar dulu, keluar. Sebentar Bapak. Bisa diatur dulu avatarnya. Bisa diatur di profile ini, bisa diganti-ganti. Ini sesuka kalian sedarahnya, avatarnya. Sudah semua, anak? Oke, Bapak mulai ya. Oke, silakan jalan. Ada yang tahu ini tadi soal pertama apa jawabannya? Tuh. Soal kedua ada yang sudah? Sudah. Apa jawabannya? Tuh. Soal ketiga, Mas Habib, apa jawabannya soal ketiga Mas Habib? Mas Habib, lihat layar Mas Habib. Disosiatif apa tadi? Pertentangan. Persaingan. Soal keempat, Mbak Putri. Maka dari berikut ini yang merupakan bagian dalam sistem asosiasi pertandingan. Pertandingan. Soal kelima, ada yang mau jawab? Katakan. Aku. Silakan. Apa tujuan dari interaksi sosial asosiatif? Memperkuat persatuan. Memperkuat persatuan. Betul. Mbak Dwi mau jawab? Nomor Lihat versi ini. apa yang bisa terjadi jika interaksi sosial disosiatif tidak dikelola dengan baik? Perdamaian, konflik. Konflik.
jawab? Memperkuat komunikasi. Memperkuat komunikasi. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari interaksi sosial media sosial ini adalah memperkuat komunikasi. Adakah yang mau menjawab soal nomor 8? Tujuan dan hasilnya. Tujuan dan hasilnya. Soal ke-9, mengapa penting memahami bentuk interaksi sosial? Kenapa kalian harus memahami bentuk interaksi sosial? Mohon dijawab bersama. Untuk memperkuat hubungan sosial. Hubungan sosial. Betul. Jelas, question. Apa yang dimaksud dengan kompromi dalam sosial di asosiasi? Kompromi itu apa? Ada yang tahu kompromi itu apa? Kesepakatan. Kesepakatan. Sesama. Di mana semua pihak saling memahami. Itu kompromi. Oke. Mari kita lihat siapa yang nomor 1. Nomor 1 dimenangkan oleh Mas Dimas Haji. Tepuk tangan. Oke. Jadi pertemuan Bapak kali ini membahas tentang bentuk interaksi sosial. Oke, cukup sekian dari Bapak. Bila ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.